Baik, selanjutnya dari WA yang sudah masuk dari Raisya Andini. Seorang akhwat 30 tahun dari Jawa Barat dari 0896 1618 sekian-sekian. Ana seorang istri, suami ana berniat untuk poligami, tapi ana belum siap. Bagaimana hukumnya ya Ustaz? Ya, kalau masalah anda belum siap itu hak anda. Itu hak anda. Boleh anda mengatakan saya belum siap gitu. Pernah ada seorang akhwat konsultasi kepada kami tentang masalah ini gitu. Lalu saya tanya, apa masalahnya? Kenapa belum bisa menerima poligami? Jadi alasan dia, karena kalau kita sudah dengar alasannya bisa kita berikan jawaban. Alasannya dia, saya takut nanti suami saya beradi cintanya. Perhatiannya lebih kepada istri yang kedua. Saya takut nanti saya diceraikan atau saya ditinggalkan. Ya. Saya takut dia berubah gitu. Oke? Ini alasannya. Ada alasan lain? Nggak ada. Baik. Saya bilang, kenapa anda tidak duduk sama suami? Karena ibu itu mengatakan, suami saya ini hampir setiap hari bicara masalah dia mau poligami. Tapi dia nggak langsung poligami, dia masih bicara sama istrinya. Saya mengatakan itu berarti tanda kebaikan karena suami anda mau anda tahu dan terlibat gitu. Cuma tinggal masalah kan di kejiwaan anda pribadi. Ya sudah sekarang coba duduk sama suami baik-baik. Saya ini sekarang sedang kamu desak mau poligami. Saya belum siap. Jiwa saya ini saya butuh keimanan yang cukup untuk saya bisa menerima ini. Walaupun saya tahu ini perintah Allah gitu. Baik, saya takut kamu nanti setelah menikah lebih cenderung pada istri yang sana. Bagaimana kamu tenangkan saya dalam masalah itu? Minta jawaban dia. Kalau dia bilang, oh enggak, saya tidak akan berubah, saya akan begini. Oke, saya mau dalam bentuk tertulis. Tertulis misalnya, ditulis saya, nak fulan, namanya suami fulan ini, dan meminta kepada istri saya agar saya diizinkan, atau saya ingin poligami, ya gitu. Kemudian, dan saya berjanji, saya sudah menikah pun saya tidak akan berubah. Oke, apalagi diceraikan, saya juga tidak akan ceraikan istri saya. Berubah, saya tidak akan berubah, gitu-gitu. Dan saya akan menjalankan sesuai dengan syariat Allah. Baik, kalau itu sudah selesai, anda tanya sama dia, siapa calonnya? Oh, calonnya si fulana. Baik, saya mau ketemu. Misalnya. Baik, anda ketemu sama keluarganya, misalnya ketemu sama orang itu, anda ngobrol. Sekarang suami saya ini bicara mau poligami sama anda. Gitu kan? Ini yang saya kasih masukan kepada ukhti yang dulu pernah bertanya ya. Saya bilang coba duduk sama perempuan itu lalu tanyakan. Suami saya ini bicara mau poligami, benar gak sama anda? Dia bilang iya, baik. Anda sudah tahu tuh poligami apa? Gitu kan? Poligami itu adalah perintah agama dan harus ada hukum-hukum. Ini juga perlu ditambahkan di poin suami tadi ya. Jadi sebelum anda menghilangkan syubhat anda tadi, ya misalnya takut ditinggalkan, anda perlu poin pertama tadi saya lupa ya, luput dari saya. Alhamdulillah Allah ingatkan. Anda bilang sama dia, ini sudah tahu poligami belum? Poligami itu harus wajib dari sisi nafkah. Kalau mabit wajib juga, tapi kecuali ada toleransi, pemilihan malam gitu kan. Apakah sehari-hari atau misalnya disepakati hari-hari tertentu atau beberapa hari itu tergantung. Tapi kalau nafkah wajib sama gitu. Apa sudah tahu ini hukumnya? Sudah tahu hadits Nabi SAW kalau ada orang berpoligami, punya dua orang istri, kemudian dia cenderung pada salah satunya dia bengkalikan nafkahnya yang satu dan segala macam. Itu akan datang sementara sisi tubuhnya yang sebelah miring. Kalau suami anda mengatakan baik saya sudah tahu saya akan begini dan begitu, tulis dalam kesepakatan ya. Nanti pakai materai dia tanda tanganin. Temuin calon istri suami anda. Ini kalau anda mau tenang, lalu ngobrol. Suami saya bicara masalah poligami dan dia mengatakan anda calonnya betul gak? Iya betul. Baik. Sudah tahu belum poligami itu? Sudah tahu. Poligami itu begini loh. Kalau perlu ada artikelnya dibaca gitu kan. Oke. Sudah paham ya? Sekarang saya ini sebagai istri pertama, saya merasa khawatir suami saya berubah. Dan suami saya sudah buat perjanjian, dia tidak akan berubah cinta dia kepada saya. Dia tidak akan berubah. Dia tidak akan menceraikan saya dengan pernikahan sama kamu. Ini ada tanda tangannya. Sepakat tidak? Setuju dengan ini? Kau datang bukan untuk merusak rumah tangga kami, tapi menjadi bagian dari rumah tangga kami. Iya, saya setuju. Saya janji saya tidak akan mengganggu, saya tidak akan begini. Oke, tulis dalam bentuk materai. Setelah ditandatangani dalam bentuk materai, di situ ada suami anda, ada dia, ada walinya si perempuan itu. Ya sudah selesai begitu. Oke, anda bilang sama mereka semua, izinkan saya untuk istikharah. Saya butuh waktu 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Saya akan ibadah kepada Allah SWT minta petunjuk. Kalau hati saya tenang, alhamdulillah gitu. Maka anda, apa yang menjadi syubhat buat anda yang bisa syaitan tunggangi, anda sudah hilangkan dengan komunikasi dengan dua belah pihak ini gitu. Anda juga minta kepada istri anda, suami anda minta juga kepada orang ini, calon istri ini untuk istikharah juga.
Kalau semuanya tenang setelah beberapa hari setelah itu, maka bismillah, Anda juga kalau menjadi penyebab itu, Anda akan panen semua pahala dari pernikahan suami Anda dengan istri yang kedua itu. Seperti itu, Allahu a'lam yang jauh lebih baik, gitu kan. Atau kalau opsi lain, ya Anda tidak punya solusi lain, kecuali memang Anda istikharahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga, Anda minta, kalau Anda tidak mau tadi opsi yang saya tawarkan ya, bilang dalam salat istikharah Anda, dalam doa Anda, ya Allah, saya ini yang belum mampu, maka mungkin pilihkan buat hamba-Mu ini jalan yang terbaik. Kalau ini baik, mudahkan. Kalau ini buruk buat hamba, maka gantikan saya dengan suami yang lain misalnya. Karena tidak ada opsi lain.